السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة ثانية بالقبول تمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مشائخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان المفتي البتاوي الحبيب أحمد بن عبد الله المشهور الحبيب حسين بن أبو بكر العيدس الحبيب عبد الله بن محسن عناتس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين عناتس أبي بكر بن سالم والحبيب سليم بن جندان والأولياء الكون أجمعين إلى أرواح مشايخنا ورب روحنا خصوصا معلم شافي حذامي أبويا استخاري بيا سيبر الأمسر كي هيا عبد الله شافي بر حسن مطحى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداتنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمل لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada yang nandain nggak? Dua kali. Faedah kedua udah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika berbareng makmum sama imam, ngebarengin melulu, imam ruku dia ruku, tuh hukumnya gimana? Ini bukan ngeduluin nih, ngebarengin. Orang kan kalau nggak tahu ilmunya, ngeduluin bisa jadi, ngebarengin bisa jadi, atau lebih lelet lagi. Di dalam ruku sujud, maka makruh atas makmum. Jadi kalau kita ngebarengin imam ruku dibareng Allahu Akbar, itu Sami Allahu liman hamidah, bareng-bareng melulu, itu makruh. Yang namanya makruh ya dibenci sama siapa dibenci? Sekarang dibenci mertua enak nggak?
kurang pahalanya juga. Makanya kan apa ya? Sholat nggak pakai ilmu, ya begitu jadinya ya. Mengerjain capek-capek. Giliran orang pada ditimbang, minyak kita kopong. Enteng. Kalau yang udah, yang mudah-mudahan dimaafin sama Allah. Tunggu barengin ya. Ntar nih kalau ngeduluin gimana nih? Yang mukanya ada yang jadi monyet, ada yang jadi anjing, nanti di akhirat nanti. Adapun jika makmum berdahulu atas imam. Nah ini dia nih, bawaannya mau nyosor mulu nih. Apa dia ngeduluin imam lantaran kesel? Lelet, imamnya lelet, suruduk aja udah sama imam. Kesel. Berdahulu atas imam kepada satu rukun. Ini nanti para jamaah satu rukun fi'li. Ada 2 rukun fi'li. Ada 3 rukun fi'li. Kan fikih apiknya begini nih. Saudara kalau baca hadis Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, puyeng. Sebab itu disusun berdasarkan bab apa ini? Bab sholat wajib tuh hadis tuh. Itu sunan. Susunan hadis terkait dengan urusan ibadah. Kalau urusan sujud tuh hadis itu neranginnya. Kalau ke situ kita kepuyengan. Ini aja bacanya nih puyeng duluan nih. Karena ngeduluin satu rukun fi'li. Nih, perjalanan nih. Pengertian satu rukun fi'li. Ruku, iktidal. Sampai sujud. Itu ruku ma'iktidal. Satu rukun fi'li namanya. Nanti kalau ruku, iktidal, sujud itu 2 rukun fi'li. Ya. Nanti sujud duduk di antara 2 sujud, lantaran ini agak pendek, sujud lagi. Itu 3 rukun fi'li. Pengertiannya. Ini 1 rukun fi'li. Seumpama makmum lebih dahulu ruku daripada imam, atau lebih dahulu bangun daripada ruku. Imamnya masih nungging, makmumnya udah iktidal. Tapi di sini mah kagak ada kali ya. Ya, ntar kalau ada dipoto aja. Kan sekarang mah zaman YouTube nih. Tapi emang Pak, kalau nggak ada ilmu bisa jadi main susulan, main duluan sama imam. Dia kata kayak balap jadinya sholat. Padahal assalamualaikumnya bareng-bareng juga padahal sih. Imamnya ruku, dia udah iktidal. Atau imamnya sujud, atau sujud sebelum imamnya bangun. Dia udah sujud aja, maka makruh atasnya. Ada 2 nih Pak nih, ngebarengin makruh. Ngeduluin 1 rukun fi'li makruh. Yang tadi pengertiannya itu, imamnya ruku, udah ruku, iktidal. Imam masih ruku, dia udah nongol aja. Itu. Imamnya belum ruku, dia udah ruku duluan.
Padahal imam belum ruku belum. Baru ngomong Allahu Akbar, turun aja. Padahal imam baru Allahu Akbar, dia udah nyosor Allahu Akbar. Kayak layangan singit. Makruh juga. Ngeduluin satu rukun fi'li makruh, ngebarengin makruh. Lah kalau kepotong ame makruh mulu pahalanya gimana? Sedangkan awwalu ma yuhasabu as-shalawatul khamsu. Yang pertama dihisab, direken, dihitung sholat. Nah kalau sholatnya model begini gimana? Ini sih udah alamat nih. Alamat apa? Babak belur. Nah sholat duluin imam mulu. Gitu para jamaah. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bi 27 darajatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gampang khatib ngomongnya, para penceramah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan nilai 27 derajat. Sholat ngedulin imam dulu. Coba kurang lagi. Itu. Ngeduluin kagak, ngebarengin aja. Makruh juga. Dua nih Pak ya, tengetin. Ngebarengin makruh. Ngeduluin satu rukun fi'li makruh. Ada yang sholatnya batal. Nanti masalahnya nih. Kalau yang dua tadi baru sampai makruh. Ngebarengin, ngeduluin juga satu rukun fi'li tadi. Imamnya masing berdiri, dia udah nyosor aja Allahu Akbar. Imamnya masing ruku, dia udah Allahu Akbar aja, udah sami Allahu liman hamidah. Udah dulu ya. Itu satu rukun fi'li makruh. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan satu rukun fi'li. Nah, ini di atas nih, imam kepada satu rukun. Oh, nggak ada fi'linya nih yang atas nih. Satu rukun doangan. Apa yang ngeduluin ruku, apa yang ngeduluin iktidal. Satu rukun doangan. Nah, baru di sini ada nih. Satu rukun fi'li seumpama makmum ruku dan bangun iktidal. Imamnya ruku, iktidal. Namanya satu rukun fi'li. Diduluin nih ame makmum. Imamnya masih berdiri. Makmumnya udah ruku, udah iktidal. Oh, coba. Dikirain sih yang namanya makruh makan petek, makan jengkol gitu ya. Ini lagi sholat mesti ngerjain urusan makruh. Coba. Ya kalau nggak ada ilmunya bisa kejadian. Rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Diincer berjamaah sama kita, nggak taunya masing banyak ilmu yang harus dipersiapkan. Jadi satu rukun fi'li diduluin ame makmum sebelumnya imamnya ruku, maka yaitu haram atasnya. Imamnya masing diri, makmum udah Allahu Akbar ruku, masing diri imamnya nih, dia udah sami Allahu liman hamidah. Dia kata, ente mau berjamaah mau ngapain? Tuh kalau kejadian begitu tuh haram. Coba. Tadi melakukan makruh, sekarang melakukan yang haram. Apa arti haram Pak? Luput. Luput dari apa? Luput dari sholat berjamaah. Itu haram. Kalau pengen tahu haram aja. Haram ke neraka. Tuh, kalau ngomong haram ke neraka, artinya apa? Luput ke surga. Haram ke neraka, berarti luput ke neraka, boleh ke surga.
tuh haram ke neraka luput, nggak masuk neraka kagak, itu haram. Kalau mu'alim tahu aja ngomong haram, haram apa sih artinya? Luput, kagak dapet jadinya, kebagian. Nah ini di sini haram atasnya. Tadi udah makruh, sekarang haram. Lagi sholat ya masih ngerjainnya haram juga. Dikirain sih yang namanya haram ya gapleh, remi, mabok, judi. Lagi sholat, ya itu risiko di situ. Risiko ibadah nggak pakai ilmu. Kita sih udah tiong-tiong aja pak nih di akhirat nih. Sholat berjamaah getol bener dah udah. Itu begitu dihitung-hitung. Mana nih? Pada rusak semua itu ibadahnya. Sedangkan sholat paling pokok. Tapi para jamaah udah ngaji terlalu ketakutan jangan sampai stres. Yang dulu gimana ya sholatnya? Sebab katanya badan kebanyakan diomelin juga nggak boleh. Nantinya diomelin mulu nih. Sial bener nih. Begini, mana puluhan tahun lagi sholat nggak bener-bener. Di akhirat gimana? Diseselin dulu, lemes kata nantinya. Nggak boleh juga diomelin dulu, diseselin. Kayak orang putus pacaran, nggak boleh. Hanya nggak semangat. Udah dah, terserah antar aja deh ke neraka, ke surga, ke bodo amat. Jadi sableng jadinya. Nggak boleh. Masa ngaji jadi putus asa. Disuruh ngaji memperbaiki. Jangan itu guru kita kalau lagi nerangin ngaji badan jangan diomelin dulu Pak. Kayak gini. Kita udah siap-siap mau tahajud. Sore-sore udah tidur. Pengen bangun nanti. Ayam bekok baru bangun. Dilihat jam 7. Kepengen tahajud. Jam 7 baru bangun. Manusiawi. Jangan diomelin badannya. Kalau yang nggak ngerti Pak bengong aja. Nyesel bener dah. Ditidurin sore-sore, bangunnya siang-siang juga. Tuh jangan diomelin. Itu lagi diunjukin sama Allah. Kamu tuh hamba. Kamu tuh manusia. Itu. Mungkin kalau tiap malam bisa tahajud, bisa-bisa kamu nyaingin aku kata Allah nanti. Orang kan kalau sukses tiap malam tahajud terus sampai setahun, 2 tahun. Ada kemungkinan punya perasaannya melebihi. Saat kita melebihi orang-orang, di situ kan ada ego nanti. Dikasih nih sekali-kali. Itu manusiawi Pak. Ya. Jadi badan juga ketika lemah ibadah nggak boleh diomelin. Nyesel bener. Apa ke ulu hati nyesek gitu. Nggak boleh. Itu lagi diunjukin nama Allah bahwa kita hamba Allah. Banyak lemahnya. Besok usahain lagi. Jadi yang dulu-dulu jangan diseselin, jangan diomelin, itu ya. Ya, udah jalan aja. Malah kita ngomong, alhamdulillah ya Allah, ketemu ilmunya, aturan rusak ibadah seumur umur, jadi sempurna. Itu caranya, jangan diseselin. Ngebarengin makruh, ngeduluin satu rukun fi'li haram. Ngebarengin makruh, ngeduluin satu rukun makruh, ngeduluin satu rukun fi'li haram. Tuh haram luput tuh. Kata malaikat, dihitung 27 lu nyosor mulu.
Gimana ya ditekor aja udah. Tuh. Begitu para jamaah. Saya bukan membatasi sendiri. Kok berani-berani 27 derajat min? Ya begini Pak kejadiannya. Jadi yang ngebarengin mululu kurang 27-nya. Orang ada makruh di situ. Ngeduluin satu rukun makruh juga. Ngeduluin satu rukun fi'li malah haram. Lagi sholat ngerjainnya haram juga. Dasar kita kagak tahu ya. Udah nih bareng-bareng astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baca istighfar. Mending yang baca istighfar. Ya assalamualaikum masuk kabur. Bukan yang baca istighfar. Aturan duduk dulu. Itu model-modelnya. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan 2 rukun fi'li, seumpama dia ruku dan iktidal dan turun kepada sujud, tuh Pak, itu namanya 2 rukun fi'li. Imamnya masih berdiri, makmumnya udah ruku, makmumnya udah iktidal, makmumnya udah sujud. Gitu. Kayaknya sih nggak ada yang begini ya, nggak ada. Tapi ada hadisnya Pak. Di zaman Rasul kejadian yang begini. Itu. Terus gimana? Ya ini penyelesaiannya. Maka haram lagi batal sembahyang. Itu baru 2 rukun fi'li. Udah haram batal. Nah kalau kagak ngerti coba diterusin aja. Wudunya kagak batal, sholatnya batal. Kan aneh kagak batalin dengan mendahului di 2 rukun fi'li. Maka keputusan dari undang-undang fikih sholatnya haram batal. Boro-boro 27 derajat. Masalah. Ini 7 faedah paling enak Pak. Enak dibacanya, enak dipahaminya. Tuh. Kalau baca di Fathul Mu'in ini nih, bacanya dipuyeng. Ngertiinnya puyeng. Mahaminya puyeng. Nah, yang dengar 7 keliling. Tuh. Adapun jikalau makmum kebelakangan, nah nih nilai lagi nih, yang tadi kelewat gesit, yang sekarang masalahnya nih lelet bener. Apa dia kena penyakit kolesterol, apa lagi tuh, asam urat, kan mau geraknya susah Pak. Adapun jikalau makmum kebelakangan daripada imam dengan 1 rukun fi'li, seumpama imam ruku dan bangun daripada ruku, padahal makmum belum juga ruku, dengan tiada suatu uzur baginya, maka makruh saja atasnya. Imamnya udah ruku, dia masih diri aja. Imamnya udah iktidal, dia masih diri aja. Itu sholat mikirin apa? Kagak tahu. Kan kadang-kadang pikiran kita suka itu. Padahal lagi di masjid nih, lagi sholat. Pikiran kita ngewang-wang Pak ke langit. Kemana lagi tuh? Ke puncak. Pikirannya ngeblank. Untung aja makmum tuh. Coba kalau imam yang ngeblank begitu. Nggak jelas. Tapi kan ini para jamaah permasalahan
makanya ada di fikih dulu aja pernah kejadian. Kalau nggak kejadian nggak disinyalir itu mah Rasulullah, nggak bakal dibahas. Dulu aja kejadian di zaman sahabat, di zaman Rasul, maka ada hadisnya. Ya apalagi kemari ya, gitu. Baik yang dipikirin. Imamnya udah ruku, dia masih berdiri aja. Imamnya udah tidak, dia masih berdiri aja. Itu namanya berapa tuh? Satu rukun fi'li. Kebelakangan. Ini kelewatan lelet, ada lagi makruh. Jadi kelewatan jauh tertinggal juga makruh. Ingat ini Pak nih. Ngebarengin makruh. Ngeduluin satu rukun makruh. Satu rukun fi'li, dua rukun fi'li haram. Dua rukun fi'li haram batal. Satu rukun fi'li haram. Itu diingetin, gitu-gituan. Jangan sampai udah ngaji masih dikerjain gitu. Sekarang ketinggalan satu rukun fi'li. Imam masih berdiri. Imam udah ruku, makmum masih berdiri. Imam udah i'tidal masih berdiri. Kalau begitu keadaannya makruh saja atasnya. Dengan tiada suatu uzur. Nanti Pak ada pelajarannya ke bawah. Uzur syara. Kalau yang kena uzur nggak kena undang-undang, namanya juga ada uzur. Tapi uzurnya uzur syara. Nanti ada 8 di sini. Adapun jikalau kebelakangan dengan dua rukun fi'li dengan tiada uzur, yaitu seumpama imam ruku dan i'tidal dan turun sujud padahal makmum belum juga ruku, maka batal sembahyangnya adanya. Imamnya udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, dia bersih diri aja. Ini batal nih. Tertinggal batal. Dia ngeduluin dua rukun juga batal. Ini kan nyimak begini nih Pak nih, ditengetin di otak nih. Mudah-mudahan sih bisa ditangkap ya pelajarannya. Bisa disimak baik-baik. Imamnya udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, makmum masing diri aja udah. Itu sholatnya batal. Pak, kalau batal terus gimana? Ngelanjutin? Kagak sah. Pidi lagi, balik lagi. Takbiratul ihram lagi. Ngamum lagi ke situ. Ntar ketinggalan lagi aja 3 rukun lagi. Batal lagi aja. Masya Allah. Mau barengin? Nah, kalau masbuk ceritanya lain. Ini kita dalam keadaan normal. Berarti muafik. Tapi tertinggal juga. Dan ini tertinggalnya gerakan. Gerakannya ngeduluin imam, gerakannya ngebarengin imam, gerakannya lelet, imamnya udah ruku, udah ini dia masih diri aja. Jadi ini digerakkan. Kalau nanti bicara masalah masbuk, kan di Fatihah takranya kalau di masbuk. Datangnya emang belakangan. Nggak apa-apa Pak, apa sampai sini dulu ada tanya jawab, itu nggak apa-apa, ya tandain tuh situ, tar dulu bentar. Nah ke bawah kebetulan masuk 8 uzur syara masuk di sini, ya apa-apa.
Ayo. Kencengan dikit, kencengan dikit. Kalau batal, bubar deh. Batal. Wudunya kagak batal. Wudunya. Jadi gimana? Ada istinaf, ada bana. Nanti kita jelasin. Kalau istinaf itu pidi lagi, takbiratul ihram lagi dari awal. Kalau bana melanjutkan. Ada istilah istinaf, kembali ke takbiratul ihram sebab batal. Biar ente kagak batalin juga diterusin, dosa lagi aja nantinya, orang udah batal. Jadi kita takbiratul ihram lagi nanti. Kalau bana lanjut. Ini istilah ini kuasul dikuasai. Ada istinaf, ada bana. Apa kitabnya? Hadis terkenal Zulyadain. Ketika Rasulullah berjamaah bersama sahabat, itu Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Kan sahabat juga ada yang cermat, ada yang mengamati, ada yang pasrah aja dah. Sholat zuhur 2 rakaat juga kalau Nabi udah sah aja dah, udah. Gitu. Ini Zulyadain begitu Rasulullah SAW udah wiridan, udah bacaan, udah ngedoa, udah pada bubar nih, udah pada jauh. Zulyadain nanya sama Rasul, ya Rasul, aku siratis sholatu amnasita. Apa engkau sholat di kosor? Apa memang lupa? Kata Nabi, aku nggak lupa, aku nggak kosor. Tapi tadi zuhur 2 rakaat. Kata Rasul, panggilin tuh semua, panggil. Udah wiridan nih. Udah pada bubar, udah pada jauh. Zulyadain yang manggil-manggil, sekarang sholat lagi. Bana. Nggak usah takbiratul ihram. Itu pernah kejadian. Seumpama nih di sini pernah kejadian sholat isya 2 rakaat, udah wiridan, udah pada pulang. Ustaz Najis ditogos, Ustaz Najis tadi sholat 2 rakaat isya. Masa sih 2 rakaat? Panggil lagi. Itu bana. Lanjutin aja udah, nggak usah takbiratul ihram lagi. Itu ada hadisnya itu kejadian. Ini masalah ini nih, masalah yang ini Zulyadain nih 30 tahun yang lalu dia dapat. Pernah kejadian di zaman Rasulullah. Itu terkait dengan istinaf, terkait dengan bana. Itu nggak batal sholat. Bingung nih kita nih. Nabi lupa kagak, kosor kagak. Apa dong ya? Itu Rasulullah Pak, jangan disikapi macam-macam. Sahibus syariat itu perintah dari Allah. Yang bisa melakukan begitu hanya Nabi Muhammad. Itu kenapa? Pelajaran buat kita. Seandainya terjadi hal yang sama kita, pakai itu caranya. Lah, udah pada ngobrol di sono, ada makan wudhu. Sholat lagi sini. Sholat lagi aja terusin. Itu bana namanya. Tuh, gimana tuh? Ya salah. Orang dari Rasul begitu. Ya.
Yasir wala tu'assir. Permudah, jangan dipersulit. Kalau dari Nabi begitu udah gitu aja, entar jangan udah pada ngobrol, pada ngopi, udah pada ngerokok. Gimana urusannya kayak main-main. Nabi mutusin begitu. Ntar kalau ente persulit nih, balik lagi ya, takbiratul ihram lagi. Pidi dari awal lagi, menyalahi aturan dari Rasulullah. Itu pernah terjadi. Dan Nabi Muhammad, jangan Anda sekali-kali menyikapi Nabi aja ada salahnya, dosa. Hati-hati. Al-Mustafa, Rasulullah itu dijaga dari kesalahan. Itu bukan salah. Tamrinat, pelajaran buat kita. Sebab kalau nggak kejadian sama diri Rasulullah, Anda kehilangan solusi. Caranya gimana coba? Mau ngada-ngada? Itu. Sama seperti Rasulullah terkena santet. Jangan sekali-kali ngomong Nabi lemah imannya, buktinya kena santet. Kufur juga. Nggak boleh. Saya dulu waktu ngaji Ihya Ulumuddin, Jibril, Mikail, Nabi Muhammad secara tiba-tiba kaku badannya. Jibril di atas, Mikail di bawah. Sayyidina Ali ngedenger obrolan Jibril sama Mikail. Kata Jibril, itu kekasih Allah kenapa kaku? Kata Mikail, disantet. Ali ngedengerin Pak, disantet. Ada tukang santet nggak di sini, Pak? Maksud saya jangan kesinggung. Ini lagi nerangin ini. Kata Mikail, ada boneka dibungkus sama loer itu tuh apa? Korma. Tahu loer korma nggak? Kalau di kampung apa namanya? Yang suka buat nyiri apaan tuh? Hah? Kapur. Terus jadi apa lagi? Pinang. Pohon pinang. Pohon pinang kan ada loernya tuh. Kalau di kampung namanya upih namanya. Itu. Bukan injuk mah itu, pulang kaling. Ada loernya. Itu boneka dibungkus sama loer itu korma. Diikat, dimasukin ke sumur tua, digencet sama batu. Kata malaikat Mikail. Sayyidina Ali ngedengerin aja. Rasul kaku Pak. Akhirnya Sayyidina Ali berdasarkan informasi tuh. Ini kan ilmu dalam nih Pak nih, ya. Itu. Bapak dengar nggak obrolan Jibril sama Mikail? Sekarang jangan Jibril Mikail deh. Malaikat Azrail ngobrol, dengar nggak? Jamaah Sa'ban yang umurnya masing ditangguhkan ada berapa orang? Kita nggak dengar. Sayyidina Ali ngedengar. Berangkat ke sumur tua, turun diambil. Kata Sayyidina Ali, nih saya udah dapat nih. Gimana nih Jibril nih? Ada ikatannya 11. Baca. Qul huwallahu ahad, cabut. Allahus somad, cabut. Itu sampai digituin itu. Sampai qul a'udzu birabbil falaq. 11 ikatan. 11 tusukan, 11 ikatan. Kata Sayyidina Ali, pantas Rasul. Jadi santet Arab Pak,
manjurnya luar biasa. Habis dicabut-cabutin, udah langsung Rasulullah. Nah, terus gimana? Kalau kita ngomong, Nabi Muhammad ya kena santet, apalagi kita. Oh, berarti Nabi Muhammad imannya juga lemah, kufur. Kalau sama Nabi Muhammad jangan suka ngaco-ngaco kalau ngomong. Ya. Main kupur-kupur aja. Kan Rasulullah mah nggak pernah melemah imannya. Terus di kejadian sama Nabi apa maksudnya? Anda nggak tahu obatnya. Bagaimana kalau kena santet? Sahibus syariah. Kena masalah ini supaya umat tahu obatnya. Tuh, dan ilmu ini ada emang. Bukannya kagak ada. Ada. Tapi saudara jangan penakut. Dengar santet meriang. Biasa aja. Nggak usah ketakutan. Kalau Rasul nggak kena, Pak, tahu nggak kita obatnya? Oh, makanya kan ini juga saya udah 30 tahun yang lalu. Kalau mau tidur baca Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupin ke tapak tangan, gosok, usapin ke badan. Itu buat bentengan. Itu jalur umum, Pak. Jalur umum. Sebab kalau jalur umum adanya di kitab. Kalau jalur khusus nggak ada kitabnya. Namanya ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah nggak banyak orang, 4 mata. Itu. Bapak mau 4 mata, apa yang mau jalur umum? Ayo. Mau 4 mata, mau jalur umum aja dah. Kalau 4 mata mahal, Pak, harganya mahal. Iya, bawa sapi atuh. Itu kalau jalur khusus, Pak, nggak ada di kitab. Bagaimana membentengi diri dari ilmu santet. Rasulullah terkena ini supaya umat tahu obatnya itu. Karena Nabi nggak kena, kita nggak tahu obatnya. Yang saya maksud di sini terkait dengan pernyataan di sini, jangan sekali-kali berkata bahwa Nabi Muhammad lemah juga imannya, buktinya kena kufur. Itu. Ini kan kalau nggak dibalance, saudara bisa jadi nuding Nabi Muhammad lemah nantinya. Nah, kalau nabinya aja lemah, gimana umatnya? Gitu, ya. Itu dibalance. Jadi Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Udah bubar, udah pada ngobrol, ada yang ke rumah, dipanggilin tuh Mudzuliyadin tuh. Ya ashabi ta'ali. Dipanggil-panggilin, teman-teman di sini kita sholat. Apa kata Rasul? Bana. Bobar saja, udah Nabi juga udah ngobrol. Itu, ya. Nah, para jamaah, kalau kejadian kasus seperti ini jangan ribut. Imamnya kudu ngaji, makmumnya kudu ngaji. Imam doang yang tahu, makmum kagak, ruwet juga. Imamnya yang ngerti, jamaah kagak ngerti. 2 tadi sholat di sini, sholat lagi. Tuh, tambah aja 2 lagi. Nggak usah takbiratul ihram. Ada yang protes nggak? Pasti ada yang protes. Aneh udah makan tupat sayur. Tuh, coba gimana? Udah ngobrol ini. Nggak ada pakai takbiratul ihram aja dah. Nggak ikut ente, yo jadi sok-sokan. Makmumnya doang yang ngaji, imamnya kagak. Tuh, sama juga. Makanya di sini imamnya ngaji, makmumnya udah ngaji. Kan enak jadinya. Bila terjadi terhadap Rasulullah
jangan sekali-kali punya tanggapan bahwa Rasulullah lemah. Pokoknya masalahnya di sini sidik, amanah, tabligh, fatona, bisa kufur ya. Al-Mustafa dipelihara oleh Allah Nabi Muhammad. Dosa kecil, dosa apa juga dipelihara. Nggak ada Rasulullah tuh kena apa, kena lupa, nggak ada. Nggak pernah kejadian. Emang kita sholat zuhur baru 2 rakaat, banyak pikiran, 2, 3 ya. Coba itu 3 apa 2 tadi sholat itu. Kalau yang nggak ngerti kan ngambilnya 3 aja dah, namain atuh itu. Kalau yang ada ilmunya kan 2, 3, 2 yang diambil, bukan 3. Nambah 2 rakaat lagi, ada sujud sahwi lantaran lupa. Begitu aturan sujud sahwi, assalamualaikum. Udah assalamualaikum baru ingat, astagfirullahaladzim, kagak sujud sahwi. Emang itu sih udah pelupa susah. Tadi lupa, gila sujud sahwi lupa juga udah assalamualaikum, masa ente mau sujud lagi. Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Kalau Abu Hanifah sesudah salam. Ya assalamualaikum dulu baru. Imam Malik juga sama. Assalamualaikum dulu baru sujud sahwi. Kalau Imam Syafi'i sujud sahwi dulu baru salam. Kita jangan pakai dua-duanya. Jangan. Sujud dulu baru salam. Salam dulu baru sujud. Dua-duanya dipakai gitu. Jangan. Kita kan mazhab Imam Syafi'i. Memang para jamaah ngaji enak. Enak kalau ngaji tidak diduga-duga, tidak diterka-terka, nggak kata gini. Kali aja bener, sholat masa barangkali aja bener, udah mesti pasti. Kalau ibadah pakai ilmu pasti pak. Kalau masih ya mudah-mudahan aja lah bener, ya udah salah udah begitu, udah pasti. Itu ya, itu. Ente nanya jawabannya jadi panjang. Ada istinaf, ada bana. Terkait dengan masalah tadi itu istinaf, kembali sebab udah batal sholatnya, maka takbiratul ihram lagi. Kalau bana kasus yang tadi tuh hadits Zulyadain. Ada yang nanya lagi nggak? Apa udah aja? Ya. Kalau kita pas batal di tengah-tengah pakai misalkan kita batal waktu sujud pertama. Waktu sujud pertama itu kan ke sujud berikutnya masih lama. Itu kita keluar dari barisan atau kita tunggu imam naik awal aja atau gimana? Yeah. Ini batalnya kentut, apa batalnya lantaran ngeduluin imam nih. Soalnya kalau batalnya kentut, wudunya batal, sholatnya batal. Kalau batalnya ngeduluin, wudunya nggak batal. Tapi kita duduk di situ mulu juga ngapain? Keluar. Kalau nggak keluar, sendiri aja sholat. Jadi pertanyaannya nih, batalnya batal wudu, apa memang batal sholat? Oh, kalau batal sholat berarti wudunya nggak batal. Kasusnya kayak yang tadi, itu mana duduk di tengah-tengah lagi, berarti misah udah, ya. Atau mau berjamaah lagi, itu berjamaah lagi kita buru-buru berdiri, segera takbiratul ihram, niat makmum. Posisi imam lagi apa nih? Tasyahud,
Buru turun kita tasahud. Tapi tasahud bukan milik kita ya. Punya imam. Maka sholat terjadi lagi aktif berjamaah. Itu. Kalau wudunya batal, Pak. Bisa kejadian lagi sholat kentut. Mau keluar, malu. Takut ketahuan, gua yang kentut. Nggak keluar, ente di situ dosa. Nyepit-nyepitin orang ya. Keluar, ngelangkain orang sholat. Kalau motong kemari, ini sutroh nih. Kan suka ada masjid yang ditulisin sutroh. Pakai papan. Ada yang pakai lekar. Sebenarnya ini cukup jadi sutroh ini. Jarak kemari. Nih. Itu sutroh. Kalau kita sholat di situ, lewat di sini, ngapa-apa? Bukan wilayah dia, bukan. Kecuali depan sini nih. Tuh di situ sholat orang. Kita lewat di sini nih. Lebih baik 40 tahun diem daripada lewat di depan orang sholat. Hadisnya begitu. Saking gede dosanya, mendingan 40 tahun diem nungguin dia kelar. Kalau kita bawa anak kecil ke masjid, bulak balik mulu tuh anak. Tuh, yang dosa anaknya bapaknya. Nah, kata, toh bukan ngasih pahala mau gue lo ngasih dosa. Bapaknya yang kena kalau motong kemari. Makanya kalau bawa anak kecil, ya, bawa anak kecil, ikat badannya tuh anak sama badan bapaknya. Bilangin sini ya, jangan kemana-mana. Itu kasih tahu, mundar mandir, anak-anak namanya juga mundar mandir. Yang dosa bapaknya itu haram, Pak. Lewat di depan orang sholat. Lebih baik 40 tahun diem jadi patung daripada lewat di depan orang sholat. Itu saking dosanya gede. Maksudnya. Terus kalau kita lewat di sini, yang sholat di situ nggak kena undang-undang. Ini kan sini, sutroh dia kan di sini. Kalau kita di sini lewat nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu ketakutan juga, ya. Yang namanya kita lewat di depan orang sholat, bagaimana? Sutroh. Sutroh tuh penghalang. Tanda bahwa ini sutroh saya. Kalau kita udah ada sutrohnya, ada yang lewat, yang dosa yang lewat. Tapi kalau nggak ada sutrohnya, yang dosa yang sholat. Sebab tidak ngasih tanda-tanda. Dan ini termasuk sutrohnya nih. Udah cukup ini sebenarnya. Maka kan sholat berjamaah, jarak antara imam sama makmum kejauhan, makruh, Pak. Jangan terlalu jauh, deket jaraknya. Kalau perempuan memang mesti jauh. Berhubung itu disekat, ya udah di situ. Ada tutupannya kan itu, ada penghalangnya. Kalau perempuan memang jaraknya harus jauh sama laki-laki. Gimana kalau wudunya yang batal? Keluar. Terus kalau keluar gimana? Miak orang mau nggak mau. Kita keluar. Kan wudunya yang batal, keluar. Jangan lewat motong kemari. Pintu di sini lagi nih. Motong aja kemari ke sana. Itu haram. Gitu. Ke sono. Lurus. Itu. Jadi kita jangan ngomong permisi. Sebelah nyautin, ye. Makanya kudu ngaji semuanya. Kalau ada orang batal mau keluar, kasih. Ini malah diginiin nih. Berasa keganggu sholat itu. Luar biasa. Nah itu para jemaah. Cukup ya. Udah bunyi tuh. Ada bunyi.
Wallahu a'lam bishawab.